إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmat yang tiada terkira kepada kita semua. Di mana di antara nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yaitu nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kecukupan. Sehingga dengan itu semua kita bisa dengan mudahnya melaksanakan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semua. Maka semoga dengan nikmat-nikmat ini kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita senantiasa berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga yaumil akhir. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan yang disimpulkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif dan juga oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya, dan juga disebutkan oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan, inna min thawabil hasanatil hasanata ba'daha wa inna min jaza'is sayyi'atis sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan dari amalan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Oleh karena itu, di antara tanda suatu amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah diikuti dengan kebaikan-kebaikan selanjutnya, dan sebaliknya di antara tidak diterimanya sebuah amalan yaitu dengan tidak dilanjutkannya amalan-amalan baik yang telah kita lakukan. Maka terkait dengan bulan Ramadan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita semua, maka di antara tandanya adalah dengan kita melestarikan amalan-amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, kita lanjutkan di bulan-bulan setelahnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita dapati setelah bulan Ramadan berlalu, banyak sekali kejadian-kejadian, fenomena-fenomena yang kita dapati di lingkungan kita, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita seperti mereka. Di antaranya yang pertama adalah malas mengerjakan solat 5 waktu, terlebih-lebih yaitu solat subuh. Kenapa? Karena biasanya kita solat jamaah solat subuh setelah kita bersahur. Namun setelah tidak ada sahur, maka kita meninggalkan solat subuh dengan berjamaah. Padahal kita ketahui bersama, solat adalah sebuah kewajiban yang mesti kita perhatikan. Karena tegaknya
agama ini dengan tegaknya salat. Sebagaimana dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitul dan berpuasa Ramadan. Maka kalau salat tidak kita laksanakan, maka niscaya hancurlah agama kita. Maka terkhusus lagi salat subuh. Maka barang siapa yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, niscaya ia akan dijauhkan dari sifat kemunafikan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajr wal 'isya, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan." Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari salat subuh dan salat isya. Maka seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua salat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Rawahul Bukhari. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hal yang lain yang kita dapati pula, bahwa setelah bulan Ramadan, masjid-masjid yang ada menjadi sepi. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak ada lagi kumandang azan. Dan bahkan mungkin hanya menjadi tempat hidupnya binatang-binatang. Wal'iyadu billah. Maka tentunya patut kita perhatikan, jangan sampai masjid-masjid yang ada ini menjadi masjid-masjid yang kosong, tidak dimakmurkan. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa memakmurkan masjid dengan melaksanakan ibadah di dalamnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hal yang lain pula kita dapati di bulan Ramadan, kaum muslimin bersemangat untuk melaksanakan salat malam atau salat tarawih. Maka kita dapati setelah bulan Ramadan, sangat sedikit sekali yang bisa melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Maka sebutkan dalam sebuah hadis terkait dengan orang-orang yang mereka tidur kemudian baru bangun, atau bahkan lewat darinya salat subuh, disebutkan bahwa dzalika syaitanu bala fi udhunaih, sesungguhnya syaitan telah mengencingi kedua telinganya. Di sisi lain kita bersyukur kalau syaitan ini berwujud dan terlihat, maka tidak bisa kita bayangkan bagaimana kita dikencingi oleh syaitan. Wal'iyadu billah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya terkait dengan puasa. Sebagian orang mencukupkan puasa di bulan Ramadan saja, tanpa memperhatikan puasa-puasa sunnah setelah bulan Ramadan. Padahal di sana ada keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya Nabi SAW pernah mengatakan, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana ka shiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Maka adapun pelaksanaannya, di sana banyak kelonggaran, bisa dilaksanakan di awal, di tengah, bahkan di akhir bulan Syawal. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, kita dapati di bulan Ramadan, kaum muslimin berlomba-lomba untuk menghantamkan Al-Quran, untuk bertilawah, mentadabburi. Dan hendaknya kegiatan ibadah ini terus kita lestarikan
bahkan setelah bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan bahwa di antara makna ayat ini adalah tidak mau mendengarkan Al-Quran. Maka seperti bagi kita jamaah rahimani wa rahimakumullah untuk terus kita berusaha melanjutkan amalan-amalan di bulan Ramadan yang telah kita biasakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai amalan ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على خير خلقه وعبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه أما بعد. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang lain juga yang kita dapati di setelah bulan Ramadan berlalu adalah kita dapati sebagian kaum muslimin tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang telah ia jaga di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita dapati sedikit terjadinya kemaksiatan. Namun setelah bulan Ramadan, betapa mudahnya kita mendapati kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Dan berulang-ulang kemaksiatan yang telah kita lakukan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari dosa-dosa yang itu menjadikan kita menjadi hambanya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadi amalan yang saleh, yang menjadi pemberat amalan kita di hari akhir kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.